Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast milik kami dengan judul Bincang Apa Hari Ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya Mbak Eli sudah tidak sabar nih untuk membimbing jalannya podcast kita hari ini. Oke, sesuai dengan segmennya, podcast kita kali ini dengan judul Bincang Apa Hari Ini akan membahas perbincangan mengenai isu-isu faktual mengenai feminisme dan disorientasi seksual. Oke, sebelum kita memulai podcastnya, mari kita panggilkan bintang tamu kita, yaitu Yanti. Sini dong Yanti. Wah, bukan. Ini konsepnya bukan kayak di BWK ya, Mbak. Wah, siapa tahu kan nanti tiba-tiba dateng tuh si Mbak Yanti yang cantik dan kalem itu sambil bawa kopi atau mie goreng, ya kan, ya kan? Hehe, oke, baiklah. Jadi kita hari ini mendatangkan narasumber yang cantik dan jelita nih. Ini dia narasumber kita hari ini, Mbak Yanti dan Mbak Laras. Apa kabar kalian semua? Sebelumnya, beri tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Mbak Laras dan Mbak Yanti karena sudah jauh-jauh nih dari Jakarta datang ke sini ke podcast kita loh Mbak Eli. Oke, mana kita hari ini, Parjo? Wadah tahu nih nanti tergantung angin aja lah. Nah, oke, setuju aja mau kemana. Oke, nyanyi dulu ya. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jadi, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik dan masih diberikan kesehatan tentunya untuk membahas isu-isu terkait dengan feminisme dan disorientasi seksual. Sebelumnya, terima kasih sudah mengajak kami untuk berpodcast dan menemani hari-hari libur kami sebenarnya. Oke, jadi gitu ya Mbak-mbak. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai dengan isu yang pertama yakni feminisme. Kan kayak lagi marak nih karena adanya diskriminasi antara perempuan sama laki-laki. Nah, menurut kalian apa sih faktor terbesar yang masih menjadi tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalau kita tarik sejarah panjang ke belakang, sebelum kedatangan Islam, kita sudah mengenal banyak sekali peradaban besar seperti peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban India, dan juga peradaban Cina. Pada masa-masa itu, perempuan sama sekali tidak dihargai. Tidak ada harganya bahkan. Di mata orang-orang Yunani pada masa itu, tidak ada tempat yang bebas untuk sekedar bernafas bagi perempuan. Mereka menganggap perempuan sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Pada masa peradaban Romawi pula, perempuan itu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya ataupun suaminya. Kekuasaan ini meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh. Salah satu petuah Cina kuno mengajarkan bahwa boleh mendengarkan pembicaraan perempuan, tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya. Kalau kita pernah mendengar dalam sejarah Islam, ada yang dinamakan masa jahiliyah. Di masa ini, anak perempuan dianggap sebagai aib, di mana sebuah keluarga, jika mereka memiliki anak perempuan,
ayah-ayah mereka ini tidak segan untuk membakar mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Bahkan salah seorang sahabat Rasul yang juga merupakan Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, pada masa jahiliyahnya, ia pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dan itu menjadi sebuah penyesalan besar sampai akhir hayatnya setelah ia mengenal Islam. Kemudian Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan dari berbagai kebudayaan manusia seperti yang sudah disebutkan tadi. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Islam juga menjadi agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun dalam beberapa hal prinsipil terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, bukan bertujuan untuk merendahkan satu sama lain, tetapi untuk saling melengkapi. Sebab Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan Allah juga menciptakan perempuan dan laki-laki berbeda secara psikologis, fisik maupun biologisnya. Sehingga Allah membedakan hak dan kewajiban perempuan sesuai dengan kapasitasnya. Dalam Al-Quran juga sudah terdapat prinsip-prinsip kesetaraan gender. Seperti yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Tidak ada beda status ataupun derajatnya dalam posisi manusia sebagai hamba. Eksistensi manusia di dunia ini adalah bertujuan untuk mengabdi sebagai hamba Allah. Mau perempuan maupun laki-laki sama. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima beban taklif, di mana kita semua mempunyai kewajiban melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya dengan ganjaran yang sama. Laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan mendapat ganjaran surga. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, di mana sebelum kita dilahirkan, kita akan menyatakan sebuah ikrar ketuhanan yang sama tanpa adanya perbedaan. Dan yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan diri mereka, dalam mengembangkan potensi mereka untuk berprestasi sebagai manusia. Namun dengan datangnya Islam, bukan berarti masalah mengenai kesetaraan gender ini selesai begitu saja ya. Karena pada kenyataannya kita melihat masih banyak orang-orang yang belum paham mengenai pentingnya kesetaraan gender, apalagi di masa sekarang ini. Sehingga perjuangan kesetaraan gender ini masih banyak disuarakan gitu. Ada faktor-faktor terbesar yang masih menjadi tantangan dalam perjuangan kesetaraan gender. Salah satu faktor utama yang masih menjadi tantangan dalam perjuangan kesetaraan gender ini adalah ketidaksetaraan struktural yang terus berlanjut di berbagai bidang, mulai dari kesenjangan upah hingga representasi politik. Meskipun sudah banyak kemajuan, tapi masih ada hambatan yang menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. Seperti contohnya stereotip gender yang masih kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Kayak masih banyak orang yang berpikir bahwa ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kan juga di dapur. Padahal kan banyak perempuan cerdas yang kalau mereka diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk mengembangkan potensi mereka, mereka akan berkembang lebih baik dari potensi asli mereka, bahkan mereka bisa setara gitu kemampuannya dengan laki-laki. Kita juga masih dihadapkan dengan ketidakadilan sistemik dan dalam kebijakan dan juga praktek kerja. Bener banget ya, kalau kita lihat di zaman sekarang nih, ternyata juga masih banyak loh oknum-oknum yang masih menganut adanya patriarki,
itu benar-benar bikin seorang perempuan susah untuk dijadikan pemimpin. Misalnya karena doktrin dari kebanyakan orang-orang bahwa seorang pemimpin itu karena ya yang memimpin laki-laki. Dari anggapan-anggapan yang ada, membuat posisi perempuan itu bisa dibilang sulit untuk menjadi setara dengan laki-laki. Apalagi ada istilah ya, kalau orang Jawa menyebut wanita, artinya adalah wani ditata. Harusnya yang ditata kan bukan wanita saja, laki-laki pun juga perlu ditata mengenai gimana sih memandang perempuan bukan dengan tatapan yang rendah. Salah satu isu utama adalah bagaimana mengintegrasikan pandangan agama dengan realitas sosial yang kompleks. Dalam ketegangan antara ajaran Islam yang menegaskan pentingnya mengikuti norma-norma agama dan hak asasi individu, termasuk hak untuk mencintai dan memilih pasangan hidup. Selain itu, terdapat stigma adanya diskriminasi terhadap individu dengan disorientasi seksual juga bisa menjadi masalah serius dalam masyarakat. Adanya stigma bahwa pelaku disorientasi seksual ini didiskriminasi itu karena di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang menganggap wajar ataupun membenarkan perilaku disorientasi seksual ini. Bahkan ada negara-negara yang sampai melegalkan. Padahal kalau kita lihat dari sisi agama, dari sisi norma, itu perbuatan yang salah gitu. Dari sisi moral, itu perbuatan yang salah. Bahkan secara medis, perilaku disorientasi seksual ini menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya yang sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Adanya pihak-pihak yang mendukung pelaku-pelaku disorientasi seksual ini membuat mereka semakin berani menunjukkan identitas penyimpangan mereka dan menganggap bahwa orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka ataupun mengkritik mereka itu sebagai bentuk diskriminasi. Padahal perilaku itu dari segi apapun tidak bisa dibenarkan. Terlalu banyak kemudorotan yang ditimbulkan dari perilaku disorientasi seksual tersebut. Dalam Islam juga, disorientasi seksual itu merupakan tindakan pidana berat dengan dosa yang besar karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral, dan juga agama. Faktanya benar sih, di poin nomor 4 bahwa harus banget memberhentikan praktik berbahaya terhadap perempuan. Ini misalnya praktik aborsi. Di Indonesia praktik aborsi itu kan dilarang, kecuali yang ada di peraturan undang-undang kesehatan. Tapi masih banyak loh praktik itu dilakukan, apalagi kalau ilegal. Kita kan juga gak tahu resikonya praktik ilegal gimana bisa jadi bahaya bagi si perempuan. Oke, sangat penting untuk memahami bahwa perjuangan kesetaraan gender masih ada. Karena mau tidak mau, semua yang hidup di negara ini tentu meskipun dengan fisik, biologis, maupun psikologis yang berbeda, namun semua itu diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi dan mempunyai hak berkehidupan yang sama. Masih bersama podcast Bincang Apa hari ini? Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di sesi yang kedua. Di sesi yang kedua ini, narasumber kita adalah Mbak Rizky Ana yang akan membahas mengenai disorientasi seksual. Menurut Mbak Rizky Ana sendiri atau menurut kalian, apa yang menjadi kunci dalam pembahasan isu-isu mengenai disorientasi seksual ini? Apakah ada hal-hal yang sangat penting yang perlu dibahas mengenai disorientasi seksual di kalangan kita ini, Mbak?
Nah, sebelum aku jawab pertanyaannya, sekedar informasi juga buat kalian semua, kalau perilaku menyimpang ini tuh banyak banget macamnya, banyak banget istilahnya. Bahkan di kompas.com sendiri menjelaskan ada 13 macam perilaku menyimpang seksual. 13, banyak banget kan? Fetisisme yang pertama, homoseksual, sadomasokisme, masokisme, eksibisionisme, hiperseks, voyeurisme, pedofilia, incest, bestiali, nekrofilia, frotteurisme, dan yang terakhir ada sodomi. Itu 13 macam perilaku menyimpang seksual. Nah, sebanyak itu pun termasuk di dalam disorientasi seksual. Nah, di dalam Islam, disorientasi seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama yang telah ditetapkan. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga ketertiban moral dan kepatuhan terhadap ajaran agama, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual. Nah, ini benar banget. Karena sependek pengetahuanku ya, namanya orientasi seksual itu kan harusnya lelaki dan perempuan. Nah, tapi di disorientasi seksual itu banyak banget macam-macamnya yang udah aku sebutin tadi. Ada 13 macam bahkan. Itu banyak sekali. Penyimpangannya itu sangat aneh menurut aku sendiri. Tapi penting untuk dicatat juga bahwa pandangan terhadap isu ini bisa bervariasi loh di antara para ulama dan komunitas muslim. Seperti itu. Tapi dalam konteks disorientasi seksual sendiri, beberapa isu kunci yang serius harus diatasi termasuk stigmatisasi dan diskriminasi. Ya, itu benar-benar harus digalakkan lah intinya. Terus kebutuhan akan dukungan sosial dan mental, serta akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan yang memadai. Hal-hal ini sering menjadi darurat karena dapat berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari individu yang mengalami disorientasi seksual. Jadi, kita pun sebagai sesama makhluk sosial tentunya kita juga harus membantu dong. Karena bagaimanapun seseorang yang mengalami disorientasi seksual memang membutuhkan layanan kesehatan khusus bagaimana untuk memperbaiki dirinya lagi sebagai orang normal atau sebagai orang pada umumnya gitu. Tapi balik lagi dari awal bahwa perilaku disorientasi seksual ini adalah perilaku yang menyimpang, baik secara negara maupun secara agama. Entah apapun penyebabnya dari disorientasi seksual ini, tetap saja bila dilakukan terus-menerus itu sangat memberikan dampak buruk bagi pengidap maupun orang lain. Yap, baik, nice info sekali Mbak Rizky. Tapi memang di sekitar lingkungan kita ini banyak sekali terjadi nih kasus disorientasi seksual. Bahkan mereka itu nggak segan-segan loh nunjukkan perilaku mereka yang menyimpang itu di hadapan orang banyak. Dan kita pun juga nggak tahu gimana cara mengidentifikasi orang ini tuh penderita disorientasi seksual. Kita juga nggak bisa gitu loh menentukan, oh orang ini mengidap ini. Nggak bisa, tidak bisa ditentukan lah intinya. Betul sekali ya. Kalau kita kutip dari artikel berita Sindo News tentang ahli neurologi yang menyatakan bahwa disorientasi ini sulit diubah. Benar sekali. Memang kita harus membantu seseorang yang mengidap disorientasi seksual. Cuman untuk mengubahnya itu memang sulit. Nah, karena orientasi seksual yang sudah terstruktur rapi di dalam otak dan sulit untuk diubah jika struktur sarafnya sulit diubah. Ini misal contoh dari ahli neurologi, kayak kita mau kumpul sama orang yang jago main musik, tapi dalam tubuh kita sendiri nggak ada nih bakat main musik, ya susah kita akan jago main musik juga, seperti itu.
Terus disorientasi seksual itu juga tidak hanya penyuka sesama jenis, contohnya kan banyak banget yang sebelumnya udah aku sebutin ada 13 macam itu tadi, dan ada lagi yang namanya omniseksual yang termasuk disorientasi seksual. Nah, omniseksual itu penyuka segala hal, misalnya ada yang bergairah dengan boneka, botol, bahkan ada yang menikah dengan jembatan. Kok bisa? Ya bisa aja karena seseorang itu mengidap omniseksual yang termasuk dalam disorientasi seksual. Nah, itu penjelasan dari ahli neurologi. Terus ada lagi penjelasan tentang pria yang memiliki atau laki-laki yang memiliki kelakuan seperti wanita. Kalau istilahnya dalam bahasa Inggris kan istilahnya itu feminine boy atau laki-laki feminim kan gitu. Nah, itu juga karena selama 6 pekan dalam kandungan semua janin awalnya itu perempuan. Nah, ada pengaruh hormon tertentu yang mengganggu janin sehingga dia menjadi laki-laki. Nah, kalau kita sebagai orang yang awam ya, kita tidak tahu, ya kaget aja yang awalnya dikira perempuan ternyata pas lahir atau pas di USG terakhir ternyata laki-laki gitu. Nah, menurut ahli neurologi, hormon itu dipicu oleh infus saraf karena organ yang pertama kali terbentuk pada janin saraf itu tadi atau saraf otak gitu. Waduh, serem dan ngeri juga ya kalau nikah sama jembatan. Bisa dibayangin gimana manusia terus nikah sama jembatan. Nggak bisa bayangin sih kalau aku, Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Rizky nih. Apa yang menjadi atau apa contoh isu-isu disorientasi seksual dalam pandangan Islam sendiri? Tentunya ada beberapa isu yang mungkin kurang mendapat sorotan dibandingkan yang lain. Meskipun sekarang sudah banyak perempuan-perempuan duduk memimpin di bidang politik. Ini contohnya di negara kita ada Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri dan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Nah, contoh lainnya, feminisme interseksional menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai dimensi identitas seperti ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan disabilitas dalam analisis feminis. Selain itu, feminisme juga harus memperhatikan isu-isu global seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pekerjaan yang layak bagi perempuan di negara-negara berkembang. Isu-isu topik ini juga menyebabkan banyak perempuan turun ke jalan di Jakarta pada Maret 2023 yang disebut dengan Aksi Women March Jakarta 2023 yang menyuarakan 9 tuntutan, yakni pertama, meningkatkan keterwakilan politik perempuan dengan membuka dan memudahkan akses perempuan dan kelompok marginal, rentan, dan minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam politik. Yang kedua, segera mengesahkan seluruh kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan, diskriminasi, stigma, represi, atau dampak buruk program pembangunan terhadap perempuan. Yang ketiga, mencabut atau membatalkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, rentan, dan minoritas lainnya baik di tingkat lokal maupun nasional. Selanjutnya, menghentikan praktik-praktik berbahaya atau harmful practice terhadap perempuan, anak perempuan, dan kelompok minoritas gender dan seksual. Nah, ini ada di poin keempat. Poin kelima, mendorong kurikulum pendidikan yang komprehensif, adil gender, dan inklusif, termasuk melalui jaminan bagi anak perempuan untuk mendapatkan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, karakteristik seks, ras, suku, agama, kepercayaan, status kesehatan, fisik maupun psikis, status sosial, dan lain-lainnya, serta memajukan pendidikan, pemberdayaan, dan akses
yang inklusif bagi anak-anak perempuan dengan disabilitas, anak dengan HIV atau AIDS, anak narapidana, dan anak pengguna napsa. Poin keenam, mendesak pemerintah Indonesia untuk melindungi perempuan, kelompok minoritas, rentan, dan marginal. Poin ketujuh, memastikan berjalannya perlindungan sosial yang komprehensif, adil gender, dan inklusif. Poin ke-8, menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan dan berpusat dengan pemenuhan hak-hak korban. Dan poin yang terakhir, poin ke-9, mendorong pemerintah sebagai chairperson ASEAN 2023 untuk turut aktif dalam penyelesaian konflik di wilayah ASEAN atau Asia Tenggara dan memberikan perlindungan pada para pencari suaka atau pengungsi. Nah, aksi ini itu dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023. Nah, aksi ini tuh dilaksanakan juga di ERTI Monas dan berakhir di Patung Merak Monas di pintu Barat Daya yang akan membawa Nawatura atau 9 tuntutan rakyat itu tadi. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, adakah solusi-solusi, saran-saran maupun pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus disorientasi seksual yang marak terjadi di lingkungan sekitar kita? Mungkin salah satu dari kalian bisa menjawab. Mengatasi isu-isu terkait disorientasi seksual ini menjadikan pendidikan dan dialog yang lebih baik tentang konsep-konsep agama dan nilai-nilai Islam terkait seksualitas perlu ditingkatkan, agar masyarakat bisa memahami dengan lebih baik tentang bagaimana cara Islam memandang disorientasi seksual. Peran aktif orang tua juga diperlukan di sini dalam menanamkan nilai-nilai agama pada generasi-generasi selanjutnya sedini mungkin. Karena dengan ilmu agama yang baik, diharapkan bisa menghindarkan seseorang dari disorientasi seksual ini. Dan keterlibatan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga formal lainnya, atau program-program yang menyediakan dukungan dan bimbingan bagi individu yang mungkin sudah terlanjur terjerumus dalam masalah tersebut dengan pastinya tetap mempertahankan nilai-nilai agama. Alhamdulillah, selesai sudah sesi podcast kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber yaitu Mbak Ayun dan Mbak Rizky atas wawasan yang diberikan mengenai disorientasi seksual dan feminisme. Dan pada intinya, pembahasan kita kali ini tertuju pada surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan arti bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, yakni dengan akal, sehat jasmani dan rohaninya, serta dengan hawa nafsu. Terima kasih, sampai berjumpa di podcast selanjutnya.